Wisnu Tama sebut Indonesia rugi karena kebanyakan YouTuber dan TikToker. Ya, inilah emang kalau apa boomer energi ya katanya. Boomer energi. Gue berusaha keep up deh. Gue akan keep up dengan semua istilah yang melakukan dan gue akan melakukannya on point. Halo semua, lagi dengerin podcast Malam Minggu bareng gue Adriano Kalbi. Dan thank you banget buat semua yang udah datang ke Lucu Fest. Semoga lo menikmati, dan itu kayaknya pertama kalinya Lucu Fest berdiri lepas dari Idea Fest. Dan kita selain stand up ada banyak lucu experience. Dan IP talk show kita mulai dilakukan secara live dan ternyata works banget. Jadi buat lo yang ketinggalan ya jangan sampai ketinggalan berikutnya. Semoga ini bisa dibawa ke luar kota lah. Apalagi ya. Terus bentar lagi Pilpres tuh tanggal berapa sih? Pokoknya 14 Februari kalau nggak salah. Katanya akan ada 5 kali debat. Menurut gua nggak usah lah debat karena yang menang udah jelas nggak deh. Karena orang nggak akan berubah juga gitu. Gua rasa bakal dipilih siapa. Terus kayak sebetulnya kalau orang bilang kan isu-isu tentang kayak debat cawapres ditiadakan gitu, itu merujuk ke paslon nomor 2. Tapi ternyata ditelusuri request nggak ada tuh dari paslon nomor 1. Ya karena menurut gue kayaknya agak sulit gitu yang gue nggak ngerti sih gitu. Gue nggak ngerti yang itu sebetulnya ngapain. Ya gue banyak yang ngerti tapi terlebih lagi yang itu sih. Iyalah udah jelas, udah lupain aja lah kayaknya. Ini kita udah di fur aja udah pasti ketahuan siapa yang ini. Tapi gua ngeliatnya, gua nggak tahu ya. Gua kemarin gua suka banget tuh sama Menteri Perdagangan kalau nggak salah Muhammad Lutfi. Gua sampai ngefollow TikToknya dia karena gua tuh selalu suka Melayu-Melayu yang berani ngelawan orang-orang bule katanya. Dia bilang pokoknya gua mau keep natural resource Indonesia tuh buat dikonsumsi Indonesia. Terus kalau kayak ngeboikot buatnya, terus dia bilang I don't wanna hear it gitu, I don't wanna hear it. Orang-orang Eropa nih selalu kayak bikin narasi tentang kita nggak peduli sama yang lain lalala, padahal lu sendiri suka nge-keep resource kita terus kita dijual balik. Dia pernah ada vaksin jumlahnya banyak banget sampai pokoknya Indonesia tuh langka vaksin 2 minggu sebelum expiry date baru mau dijual ke Indonesia, hal kayak gitu. Gue tuh selalu suka tuh narasi-narasi kayak gitu. Dan dia jelasin tentang Jabodetabek tuh hari ini kan kita 370 juta warga. Itu kalau nggak salah 20, mungkin gue salah, kayak 27 mungkin. Kalau nggak salah 27, gue ingat karena Australia tuh satu benua aja 24 gitu, kalau nggak salah 25. Dan kita Jabodetabek 27, mereka satu benua. Kita 20 juta. Jadi sebetulnya nggak ada room to grow. Makanya ide ibu kota pindah itu keluar. Permasalahannya adalah, ya tapi nilai tendernya sih yang bikin merinding. Nilai tendernya itu kalau nggak salah 480 triliun. Gokil. 480 triliun. Pesta lah itu mah. Pesta. Gua kalau kecipratan 1% aja. Itu kan 480 triliun itu kan 1% aja 4,8 T. Anjir. 4,8 T itu di atas korupsi Edi Tansil. Gue tahu sih, ini yang denger pasti udah nggak kayak Edi Tansil. Siapa itu Edi Tansil? Ya, yang denger, yang ngerti Edi Tansil cuma di atas 35 doang. Tapi ya dulu adalah salah satu orang yang pernah korupsi terbanyak 3,5 triliun. At that time ya, 3,5 triliun tuh kurs tahun berapa? 97 apa 98 gitu. Yang sekarang mungkin harganya udah nggak tahu berapa. 480 T men. Gua tahu gitu mesti beli tanah di sana. Karena gue yakin tanah gue lumayan lah buat digusur, buat jadi apa kayak. Buat dijual lagi. So ya itulah. Jadi makanya yang gue yakin cuma ada kan ada 2 yang pro IKN, ada 1 yang menolak. Tapi yang 1 nolak pun tidak mungkin tidak ikutan IKN. Karena dia kan pernah menolak reklamasi untuk ibu kota Jakarta, tapi tetap aja dilakuin, gak akan bisa. Itu duit investor, bro. Oke, langsung aja ke berita yang pertama. Usai ditegur ibunya bermain HP, bocah SD gantung diri di kamar. Gokil. Ini tuh kayak gini-gini
Emang kenapa akhirnya Gen Z mendapatkan julukan mental-mental lemah gini? Ya karena ini. Tapi gue juga nggak tahu ini ibunya negornya pakai apa ya. Kenapa sih lu pakai pakai apa namanya begini aja lu bunuh diri gitu. Negornya tuh kayak apa? Apa negornya kayak lihat tuh lu mau joget juga cuma 10 yang lihat. Mau ngimpi apa jadi TikToker anjir lah, lu mendingan sekolah yang bener. Tapi sebetulnya emang mendingan sekolah yang bener sih daripada jadi TikToker. Tapi kan teman-teman aku semua jadi TikToker. Ya mungkin ya nggak tahu lah. Mestinya ini harus diwawancara si ibunya gimana gitu. Apakah menyesal atau tidak gitu. Jahat banget gue. Wisnu Tama sebut Indonesia rugi karena kebanyakan YouTuber dan TikToker. Ya inilah. Emang kalau apa boomer energi ya katanya, boomer energi. Gue berusaha keep up deh, gue akan keep up dengan semua istilah yang melakukan dan gue akan melakukannya on point. Emang kalau boomer tuh melihat YouTuber dan TikToker itu ya sesuatu yang merugi aja. Menteri Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan juga menjabat Komisaris Utama Telkomsel. Gini loh, kan dia Komisaris Utama Telkomsel. Sekarang gue balikin aja. Kalau emang ngerasa rugi, kenapa jualan paket data terus ya? Bukan di situ untungnya. Rugi apa nih secara moral? Emang yang sulit dari zaman berubah itu memang ya zaman tuh berubah, teknologi nggak mungkin mundur, teknologi akan maju terus gitu. Nggak mungkin tiba-tiba kayak mau ngadain gerakan nyetel DVD gitu, maksudnya sayangi radio Anda, tidak mungkin, udah nggak mungkin, pasti harus maju, nggak bisa. Kayak lu kayak ngotot sekarang udah mobil elektrik gitu, gearbox matic aja udah mulai nggak ada, terus udah gitu lu ngotot kayak pengennya nggak ada lah, gue maunya nyetir manual lagi. Manual gimana, orang nggak akan ada yang bisa juga. Lu kayak perang dengan nggak jadi ya, ntar gue ngeledek lagi. UMKM, nah itu dia. Memang kemarin gue ngomong di Musmas tentang kayak yang sulit dari UMKM. Misalnya, kenapa dong tenaga pekerja kasar aja diambil dari Cina gitu. Ya masalahnya Kak, dari sana kuliah aja profesional. Kalau di sini kuliahnya tidak ada pilihan lain selain mengkuli. Udah cuma itu doang dia mentok. Makanya ya udah nggak bisa. I think gue ada chance untuk ngobrol sama adalah salah satu pejabat dan dia melek banget teknologi dan dia melihat perputaran duit di media digital dan apa, dan kita nggak boleh kehilangan partisipasinya. Kalau lo tiba-tiba kayak ayo harus TV tradisional lagi aja, ya lupakanlah. Pengunjung dikeroyok tukang parkir di tempat hiburan malam Surabaya gara-gara minta kembalian 5.000. Ya ampun. Mungkin mabok bang, mohon maaf bang, suka sensi. 5.000 mah ya udah kasih aja nggak sih? Ini kayak zaman dulu ya, dulu kalau misalnya SMA, kuliah gitu, keluar malam tiba-tiba parkirannya kayak vale bang 20.000, anjing patungan 5 orang gitu, sedih banget. Sekarang 20.000 kasih aja. Tapi kalau 5.000 nih, gua rasa ya udahlah kasih aja. Percuma bener bro, kalau kalah jumlah tukang parkir gitu loh. Semakin kalau lo debat dengan tahap sosial ekonomi orang yang jauh lebih rendah tuh, dia jauh lebih kompak. Jadi mendingan ngalah aja udah. Apalah artinya 5.000 dibanding bonyok-bonyok. Miris ikut khitanan massal, alat kelamin bocah 8 tahun di Sumsel terpotong. Nah gini, emang kalau massal gitu kan orangnya nggak hati-hati, kayak seret udah berikut sat. Tiba-tiba ada yang bersin haji. Gimana dong? Menurut dokter kelaminnya tidak bisa lagi disambung. Aduh. Ada penyempitan saluran kemih yang akan berdampak ke ginjal korban. Ya. Atau ya dibilangin aja emang habis sunat gitu bentuknya. Enggak deh. Seumur hidup dalam kebohongan. Sampai ntar ketahuan pas punya pacar. Ternyata ini. Nah ini dia nih. Ini juga nih. Mahasiswa di Tasikmalaya bunuh pacar gara-gara korban telat menstruasi. Gokil. Sebetulnya kasus-kasus kayak gini tuh udahlah. Daripada internet nih cepat cuma buat nonton bokep doang, mendingan sosialisasi bagaimana cara
hubungan seksual yang aman gitu. Maksud gue mau sampai kapan sih, masa 2023 masih nggak ngerti gitu bagaimana hamil itu terjadi dan apa kondisinya. Karena hormon remaja tuh sulit ditekan, jangankan yang remaja, 45 kadang-kadang masih gitu aja banyak, apalagi yang remaja dong, udah lebih sulit lagi dikendalikan. Mendingan udah ajarin aja percuma, ini salah satu yang percuma. Bampus. Babak baru kasus kopi sianida Ayam Mirna Salihin diadukan ke Barreskrim. Ini pasti dugaan penghilangan barang bukti ya. Gue nggak ngerti sih kenapa orang itu ngocol banget. Gue rasa ya, stereotipnya adalah kalau lihat kakek-kakek gitu terus rambut so disemir-semir belaga nggak beruban gitu, itu udah fix ngocol pasti. Maksud gue dia tuh denial gitu sama dirinya tuh sepertinya kayak apa. Ini kan udah diem aja, nggak usah lah cari-cari istri muda. Memang karena kalau umur makin tua tuh kan ngerasa akhir udah dekat ya, jadi kayak kapan lagi kalau ada yang muda mau sama gue, ya udah, kenapa dia udah nggak berpikir panjang lagi. Emang udah nggak bisa yang kayak gitu-gitu dikasih kekuasaan, emang repot ya. Ngocol banget dia, berasa udah. Gue tuh sebetulnya gue selalu penasaran apa sih yang diobrolin, terutama bapak-bapak yang tua gitu masih sama cewek muda tuh apa gitu yang diobrolin. Lagu. Aku tahu juga itu lagunya dari TikTok kan. Paling dia berusaha ngejar-ngejar yang kayak gitu tapi miss terus kan. Kalau di zaman aku nih dulu Iwake anjing. Iwake udah lama juga bangsa. Ternyata yang selama ini gue cari ada di tempat-tempat yang gue belum pernah tahu. Sejarahnya cukup kelam karena dulu di sini waktu Perang Dunia Kedua Jepang bikin eksperimen sama para tahanannya di sini ya. Benar. Makanannya rasanya enak banget. Ternyata mencari bahagia gue sendiri itu datangnya lebih gokil kalau emang keluar langsung dari lingkup kepala gue. Ini pengalaman pertama gua ke Jepang dan ternyata banyak yang gua belum tahu dari hidup ini. Sakit sekali. Tapi satu yang gua tahu pasti, ini akan jadi perjalanan awal gua melihat dunia. Inilah kenikmatan dari kebebasan, bisa jalan-jalan ke luar negeri dan merasakan experience yang tidak bisa dirasakan. Orang-orang direkam. Dan hal terpenting yang gue pelajari dari pengalaman buruk gue tertangkap adalah karirku tidak mati-mati, aku tetap sukses, la 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 la.